Jadi jangan heran kalau ada orang berbuat kejahatan, Nabi SAW saja dijahati oleh orang lain, apalagi kita. Dan itu kadar ujiannya, ya. Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan balasan sesuai dengan kadar cobaannya. Kalau makin berat cobaan yang antum merasakan, ikhwas sekalian, rahiman rahimakumullah, berarti jelas antum sudah sampai pada level iman juga yang tinggi. Karena begitu sabda Nabi SAW, Inna idhamal ajri ma'idhamal bala, sesungguhnya besarnya kadar balasan Allah sesuai dengan besarnya cobaan. Dan juga dikatakan, kata Nabi SAW kepada seorang sahabat, sungguhnya orang yang paling berat cobaannya adalah para nabi-nabi. Lalu datang setelahnya orang-orang beriman yang dekat dengan iman itu. Dan seterusnya. Jadi makin sederhana cobaannya berarti makin rendah imannya. Ada orang kita lihat sampai tua, cobaannya biasa-biasa saja. Mungkin cuma flu, demam. Mungkin seseorang di antara kita mengatakan, enak benar bapak ini sampai kakek-kakek cuma flu, demam aja terus. Saya masih baru 30 tahun sudah terlilit utang ini, sudah punya masalah itu. Ya berarti kadar keimanan antum sudah tinggi. Jelas enggak ini? Jadi mulai sekarang jadi laki-laki yang benar, jangan banyak berkeluh kesah. Saya paling tidak suka laki-laki yang lembek-lembek, lemah. Jadi sedikit-sedikit lemah, sedikit-sedikit nangis, kurung diri, peluk bantal, cambuk semua. Akhirnya jadi kayak perempuan, diancam sedikit lari, dah punya prinsip laki-laki. Mati membela kehormatan, syahid. Mati membela harta, syahid. Mati membela keluarga, syahid. Gitu. Melamar ditolak, lamar yang lain. Selesai urusannya. Merengek depan pintu orang, WA-nya diblokir, nangis. Kenapa? Pindah ke manusia lain. Baik. Kenapa kita masuk ke sana tuh? Gara-gara banyak bujang-bujang di sini. Selanjutnya surah Al-Baqarah ayat 280, Allah berfirman. Baik, kita akan bahas bermula teman-teman sekalian di masalah keutamaan orang yang menghutangkan. Ya. Kita akan mulai dari situ dulu. Beranjak daripada surah Al-Baqarah ayat 245. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini tentang keutamaan orang yang menghutangkan orang lain, ya. Bermula daripada situ dulu. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu adha'afan katsirah. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Yang artinya, siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik atau menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan memperlipat gandakan atau melipat gandakan pembayaran atau balasan kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan rezeki, dan kepadanya lah kalian semua akan dikembalikan. Kata ulama tafsir, Allah Subhanahu wa taala di sini memberikan kesempatan setiap muslim yang punya kemampuan untuk meraih keutamaan ini. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan siapapun yang menghutangkan orang pasti akan dilipat gandakan balasannya. Ya, pasti akan dilipat gandakan. Artinya kalau dia memberikan sesuatu kepada orang, Allah Subhanahu wa taala akan berikan juga kepada dia lipat-lipat, ya. Jadi sama dengan investasi sebenarnya. Dan Allah Subhanahu wa taala janjikan dalam ayat ini. Juga baginda Nabi SAW pernah berhutang kepada seorang Yahudi, disebutkan dalam hadis Bukhari nomor 2200. Bagaimana Nabi SAW pernah berhutang dan menggadaikan baju perang beliau. Dan Nabi SAW menyelesaikan itu. Tentu utang dalam Islam tidak dianjurkan untuk dilakukan kecuali dalam keadaan darurat sekali. Tapi kita akan bahas nanti masalah itu di tengah-tengah bahasan kita. Tapi kita masih membahas tentang masalah menghutangkan orang ini. Tadi saya sudah sebutkan ayatnya Al-Baqarah 245. Kita masuk kepada sabda Nabi SAW tentang keutamaan orang-orang yang menghutangkan orang lain. Dalam Sahih Muslim disebutkan Rasulullah SAW bersabda, Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah.
Wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhih. Barang siapa yang meringankan satu kesulitan atau kesedihan seorang mukmin di dunia, apapun sifatnya, hilangkan kesedihan dia dengan cara apapun selama itu halal, maka Allah akan meringankan dan menghilangkan kesusahannya pada hari kiamat. Barang siapa yang memudahkan urusan seseorang yang dalam kesulitan, di sini ulama mengatakan terutama masalah utang, maka Allah akan memberikannya kemudahan di dunia dan di akhirat. Kapan orang utang dengan kita, lalu kita mudahkan dia untuk meminjamnya, mudahkan dia juga pada saat membayarnya, memberikan tenggang waktu atau memaafkan, masuk dalam masalah ini, maka Allah akan berikan untuknya kemudahan di dunia dan di akhirat. Kalau orang memahami hadis ini, justru kalau dia mau dapat kemudahan dari permasalahannya, dia sengaja mencari orang untuk diutangkan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala dikatakan, Allah akan memberikan kemudahan bagi dunia dan akhirat, dan barang siapa yang menutup aib seseorang, Allah pun akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Jadi semua yang kurang ditutupi, bukan malah diekspos. Dan Allah senantiasa menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya. Hadis ini sahih diriwayatkan Imam Muslim nomor 2699. Hadis ini sangat jelas bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi SAW menekankan tentang masalah mengutangkan orang lain. Bahkan ulama mengatakan diambil dari potongan sabda Nabi SAW, barang siapa yang memudahkan urusan seseorang yang dalam kesulitan, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Dalam kitab syarah daripada Sunan Tirmidzi, Tuhfatul Ahwadhi, di jilid 7 halaman 261 dijelaskan maksud hadis ini, yaitu memberikan kemudahan pada orang miskin, baik mukmin maupun kafir yang memiliki utang, dengan menangguhkan pelunasan utang atau membebaskan sebagian utang atau membebaskan seluruh utangnya. Bahkan dalam hadis ini bukan cuma orang mukmin, tapi juga orang kafir. Kalau sampai dia terlilit utang lalu dilunaskan buat dia, maka masuk dalam keutamaan hadis ini. Artinya dia akan dapat kemudahan urusannya di dunia dan juga di akhirat. Kalaupun kita teman-teman sekalian mengutangkan orang lain, adab syar'inya adalah kita jangan menagih dengan kasar, dengan keras, ya. Walaupun orang-orang itu sering enggan, jadi dia memang tidak mau bayar utangnya segala macam, tetap kita gunakan cara-cara yang baik. Dan itu bagian daripada ibadah. Imam Bukhari menyebutkan bab khusus namanya memberi kemudahan dan kelapangan ketika membeli, menjual, dan siapa saja yang meminta haknya, maka mintalah dengan cara yang baik. Lalu diangkatlah hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, rahimallahu rajulan samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza iqtada. Semoga Allah merahmati seseorang yang bersikap mudah ketika menjual. Ada orang mau tawar, udah diberikan sama dia. Mudah. Walaupun dia pengen barang itu dikasih kepada pembelinya. Juga dia mudahkan pada saat membeli. Kalau dia sudah dapat produk, maka dia beli, ya. Dia tidak usah lagi menawar, dia sudah tahu ada keuntungan bagi dia, sudah selesai. Dan ketika menagih utang. Hadis ini riwayat Bukhari. Artinya dapat doa rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala bagi orang yang menagih dengan cara yang baik dan santun. Ingat, walaupun dia buruk, tetap saja kita gunakan cara yang baik. Karena jangan balas keburukan dengan keburukan. Juga di dalam hadis yang lain, riwayat Ibnu Majah di nomor 1965. Dan Syekh Albani mensahihkan hadis ini. Kata Nabi SAW, man talaba haqqan falyatlubhu fi afafin wafin au ghair wafin. Barang siapa yang meminta haknya, hendaklah dia meminta dengan cara baik. Baik pada orang yang mau menunaikan atau orang enggan menunaikan. Nabi suruh itu. Dia mau bayarkah atau dia tidak mau bayar, tetap kita disuruh dengan cara yang santun. Ya, karena umumnya subhanallah kata sebagian ulama, kalau orang sudah dasarnya niatnya jahat, lalu kita jahati juga, maka akan terjadilah kejahatan melawan kejahatan, dan umumnya pasti rusak ini. Kerusakan. Tapi kalau orang itu jahat, lalu kita balas dengan kebaikan, artinya tetap kita tagih dengan cara baik, bayarlah. Nanti aja saya bayar. Baiklah. Kapan bisa? Minggu depan kita tagih lagi. Jadikan itu sebagai ajang ibadah. Sudah bukan lagi untuk meminta uang kita, tetapi untuk jadikan ajang ibadah. Sebagaimana juga di dalam hadis yang lain, hadis ini diriwayatkan Ibnu Majah nomor 1966. Satu hadis setelah tadi, ya. Dan juga hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani.
Abu Hurairah meriwayatkan radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khudh haqqaka fi afafin wafin au ghair wafin." Ambil hakmu dengan cara yang baik pada orang yang mau menunaikan ataupun yang enggan menunaikan. Ya, kata ulama ini paling utama masuk dalam utang piutang. Kalaupun tidak masuk yang lain, misalnya meminta gaji, meminta hak apa saja ya. Istri minta sama suaminya, anak pada orang tua, semuanya, sahabat pada sahabatnya. Kalaupun itu haknya dia, tetap dia minta dengan cara yang baik. Dan dia jadikan pada saat penagihan itu atau permintaan haknya adalah ibadah kepada Allah. Ya, seringkali kita temukan memang ada orang yang dijadikan cobaan oleh Allah SWT. Allah datangkan dia untuk menguji kita. Sabar nggak? Gitu. Ya, jadi jangan heran kalau ada orang berbuat kejahatan. Nabi SAW saja dijahati oleh orang lain, apalagi kita. Dan itu kadar ujiannya. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan balasan sesuai dengan kadar cobaannya. Kalau makin berat cobaan yang antum merasakan, ikhwas sekalian, rahimakumullah, berarti jelas antum sudah sampai pada level iman juga yang tinggi. Karena begitu sabda Nabi SAW, Inna idhamal ajri ma'idhamal bala. Sesungguhnya besarnya kadar balasan Allah sesuai dengan besarnya cobaan. Dan juga dikatakan, kata Nabi SAW kepada seorang sahabat, sesungguhnya orang yang paling berat cobaannya adalah para nabi-nabi. Lalu datang setelahnya orang-orang beriman yang dekat dengan iman itu. Dan seterusnya. Jadi makin sederhana cobaannya berarti makin rendah imannya. Ada orang kita lihat sampai tua, cobaannya biasa-biasa saja. Mungkin cuma flu, demam. Mungkin seseorang di antara kita mengatakan, enak benar bapak ini sampai kakek-kakek cuma flu, demam aja terus. Saya masih baru 30 tahun sudah terlilit utang ini, sudah punya masalah itu. Ya berarti kadar keimanan antum sudah tinggi. Jelas enggak ini? Jadi mulai sekarang jadi laki-laki yang benar, jangan banyak berkeluh kesah. Saya paling tidak suka laki-laki yang lembek-lembek, lemah. Jadi sedikit-sedikit lemah, sedikit-sedikit nangis, kurung diri, peluk bantal, cambuk. Akhirnya jadi kayak perempuan. Diancam sedikit lari, dah punya prinsip laki-laki. Mati membela kehormatan, syahid. Mati membela harta, syahid. Mati membela keluarga, syahid. Gitu. Melamar ditolak, lamar yang lain. Selesai urusannya. Merengek depan pintu orang. WA-nya diblokir, nangis. Kenapa? Pindah ke manusia lain. Baik. Kenapa kita masuk ke sana tuh? Gara-gara banyak bujang-bujang di sini. Selanjutnya surah Al-Baqarah ayat 280, Allah berfirman tentang keutamaan orang yang menghutangkan orang lain ya. Kita masih di bab itu dulu, di bahasan itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairun lakum in kuntum ta'lamun. Jika orang yang berhutang itu dalam kesukaran, ini firman Allah Al-Baqarah 280. Jika orang yang kamu hutangkan dalam kesukaran, maka berilah tangguh, kata Allah, sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan sebagian dari utang atau semuanya. Tahu tidak mampu, sudahlah, nggak usah kamu bayar. Itu Allah bilang, lebih baik bagimu. Artinya, aku akan balas uang yang kau utangkan itu berlipat-lipat, aku akan balas kamu dengan surga. Kalau kamu mengetahuinya. Artinya kalau kau mau pelajari, kau akan tahu ternyata memaafkan utang itu atau menangguhkannya itu adalah ibadah yang sangat mudah untuk mendekatkan diri kepadaku. Seperti itulah kurang lebih Allah mengatakannya. Juga dalam hadis ya, riwayat Imam Muslim nomor 3006. Kalau seandainya kita utangkan orang dan ternyata dia tidak mampu, kita berikan tenggang waktu. Dengarkan keutamanya teman-teman. Besar sekali keutamanya. Kata Nabi SAW, man andara mu'siran aw wada'a anhu adhallahu Allahu fi dhillih. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Barang siapa yang memberi tenggang waktu bagi orang yang berada dalam kesulitan untuk melunasi utang atau bahkan membebaskan utang itu, udah nggak apa-apa, nggak usah kamu bayar, saya kesulitan, ya sudah nggak usah, maka dia akan mendapat naungan Allah pada hari kiamat. Orang lagi kepanasan di mahsyar, dia dapat naungan Allah hanya dengan maafin utang orang. Di dalam hadis yang lain, hadis sahih juga diriwayatkan Imam Ahmad,
Kata Nabi SAW, man ahabba an yudhillahu Allahu azza wa jal fi dhillihi falyanziril mu'sir aw liyadha anhu. Barang siapa yang ingin mendapatkan naungan Allah yang maha suci dan maha pemurah pada hari kiamat nanti, hendaklah dia memberi tenggang waktu bagi orang yang mendapat kesulitan untuk melunasi utang, dan bahkan dia membebaskan utangnya tadi. Ya, dan ini satu hal yang luar biasa. Bagaimana Nabi SAW menjamin bagi kita untuk mendapatkan naungan Allah hari kiamat hanya dengan memberikan tenggang waktu atau memaafkan utang tersebut. Abu Qatadah radhiyallahu anhu pernah memiliki utang pada seseorang. Kemudian beliau mendatangi orang tersebut untuk menyelesaikan utang. Ya. Namun ternyata orang tersebut bersembunyi dan tidak mau menemuinya. Abu Qatadah sebenarnya mau maafkan, tapi ternyata orang itu malah lari, gitu kan. Lalu suatu hari ketika Abu Qatadah atau kembali Abu Qatadah mendatanginya, kemudian yang keluar dari rumahnya adalah anak kecil. Abu Qatadah pun menanyakan pada anak kecil tersebut ya, mengenai orang yang berhutang tadi. Lalu anak tadi menjawab, iya, dia ada di rumah sedang makan qazira. Ya, ini seperti makanan ya, dari gandum. Lalu Abu Qatadah memanggilnya, wahai fulan, keluarlah. Aku dikabari bahwa engkau berada di situ. Orang tersebut kemudian keluar menemui Abu Qatadah. Abu Qatadah berkata kepadanya, mengapa engkau harus sembunyi dariku? Orang tersebut mengatakan, sungguh aku adalah orang yang berada dalam kesulitan dan aku tidak memiliki apa-apa. Lantas Abu Qatadah bertanya, apakah betul engkau adalah orang dalam kesulitan? Dia mengatakan, iya betul. Lantas orang itu menangis. Abu Qatadah pun mengatakan bahwa beliau pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, man naffasa an gharimihi aw maha anhu kana fi dhillil arsy yaumal qiyamah. Barang siapa memberi keringanan pada orang yang berhutang padanya, atau bahkan membebaskan utangnya, maka dia akan mendapatkan naungan arsy Allah pada hari kiamat. Maka Abu Qatadah pun mengatakan, aku telah memaafkan untukmu. Ya, untuk mengejar naungan Allah pada hari kiamat di mahsyar. Jadi teman-teman perlu punya gambaran ya, jangan cuma memandang, oh apa sih naungan arsy di hari kiamat. Pada saat itu teman-teman, dalam surah Al-Hajj Allah sebutkan, pada saat itu orang-orang akan seperti mabuk semuanya, tapi mereka tidak mabuk. Anak kecil akan menjadi beruban, ya. Dan juga ya, kalau ada ibu hamil maka dia akan melahirkan, karena dahsyatnya pada saat itu. Orang cuma lihat di depannya surga atau neraka, nggak ada tempat lain. Dan kata Nabi SAW pada hari itu semua orang ya, yang melakukan perbuatan dosa akan tenggelam dengan keringatnya atau peluhnya sesuai dengan kadar dosanya. Ada yang sampai mata kaki, ada yang sampai lutut, ada yang sampai perut, ada yang sampai dada, ada yang tenggelam dengan keringat sendiri. Orang lain nggak kena. Dan Allahu a'lam berapa lama dia berdiri. Tidak ada yang tahu. Ada 7 golongan disebutkan dalam hadis akan dibawa naungan Allah hari kiamat. Tapi ada golongan yang satu ini yang sedang kita bahas tidak masuk dalam hadis Bukhari Muslim yang 7 golongan itu. Dia adalah orang yang melunasi utang, gitu kan? Atau memberikan tenggang waktu. Di dalam hadis yang lain riwayat Ahmad, Abu Ya'la, Ibnu Majah, At-Tabarani, Al-Hakim, Al-Baihaqi, dan juga yang disebutkan dalam silsilah hadis sahihan nomor 86 dengan sanad sahih oleh Syekh Albani. Man andara mu'siran falahu bikulli yawmin sadaqah qabla an yahilla ad-dain. Fa idza halla ad-dain fa andarahu kana lahu bikulli yawmin mithlahu sadaqah. Ini pernah saya sebutkan hadisnya, saya ulangi lagi. Barang siapa yang memberi tenggang waktu, kata Nabi SAW, pada orang yang berada dalam kesulitan, maka setiap hari sebelum batas waktu pelunasan, dia akan dinilai telah bersedekah setiap harinya sejumlah itu. Saya pernah kasih contoh, kalau masih ingat kita utangkan 1 juta rupiah. Ya, kemudian ini kalau salah Rabu lalu saya jelaskan itu ya. Siapa yang memberikan utang 1 juta rupiah, kemudian 1 bulan misalnya. Ternyata 1 bulan, selama 1 bulan berjalan itu tiap hari dia seperti sedekah 1 juta itu. Ber 1 juta modalnya, ya nilai pahalanya 30 juta. Gitu kan. Kata Nabi SAW, barang siapa yang memberi tenggang waktu pada orang yang berada dalam kesulitan atau utang, maka setiap hari sebelum batas waktu pelunasan, dia akan dinilai telah bersedekah senilai itu. Ya. Jika utangnya belum bisa dilunasi lagi pada saat tiba waktu, lalu dia masih memberikan tenggang waktu setelah jatuh tempo yang pertama, maka setiap harinya dia akan dinilai telah bersedekah 2 kali lipat nilai utang itu. Jadi bulan kedua seperti 2 juta tiap hari dia sedekah. Berarti kalau 1 bulan 60 juta. Kan 2 juta kali 30 misalnya. Tambah bulan pertama 30 juta. Berarti 1 juta modalnya itu sama pahalanya 90 juta. Gimana kalau setahun? Gimana kalau 10 tahun? Berapa banyak?
Kemudian dikatakan dalam hadis yang lain, hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari nomor 2078, tentang kalau ada orang melunasi utang orang lain, ya, baik dia yang pemilik piutang atau dia sengaja keluar mencari siapa yang dililit utang lalu dibantu sama dia. Dikatakan dalam hadis ini Nabi SAW bersabda, "Kana tajiran yudainun nas, fa idza ra'a mu'siran qala li fityanihi tajawazu an, la'alla Allah an yatajawaza anna, fatajawaza Allahu an." Dulu ada seorang pedagang biasa memberi pinjaman kepada orang-orang. Ketika melihat ada yang kesulitan, dia berkata kepada budaknya atau pegawainya atau siapa saja yang membantu dia, maafkan saja dia. Artinya bebaskan utangnya. Semoga Allah memberi ampunan pada kita, maka Allah pun mengampuni dosa-dosanya pada hari kiamat. Begitu juga dengan hadis Nabi SAW yang berbunyi, yu'ta bi rajulin yaumal qiyamati fayaqulu Allah anziru fi amalihi fayaqulu rabbi ma kuntu a'malu khairan ghaira annahu kana li mal wa kuntu khalitun nas faman kana musiran yassartu alaihi wa man kana mu'siran anzartuhu ila maisarah. Qala Allah azza wa jalla ana ahaqqu man yassara faghafara lah. Ada seseorang didatangkan nanti pada hari kiamat, Allah berkata, yang artinya, ya, lihatlah amalannya hambaku ini. Allah berfirman kepada para malaikatnya. Kemudian orang tersebut berkata pada saat dipaparkan amal-amalnya, wahai Rabbku, wahai penciptaku, aku tidak memiliki amalan kebaikan selain satu amalan yang aku ingat. Artinya untuk dosa-dosa yang begini banyak, tidak ada yang bisa imbang ini. Tapi ada aku berharap amal yang bisa melakukan itu. Yaitu dulu aku memiliki harta, lalu aku sering meminjamkannya pada orang-orang. Setiap orang yang sebenarnya mampu untuk melunasi, aku tetap mudahkan. Misal sudah tiba jatuh tempo, kita telepon, nah jatuh tempo ya, oh ya maaf ya terlambat, saya besok baru saya transfer. Oke, nggak apa-apa, mudahkan. Begitu pula setiap orang yang dalam kesulitan, orang yang mudah bayar saja masih dimudahkan buat dia. Orang yang sulit dia bilang, aku selalu memberinya tenggang waktu sampai dia mampu melunasinya. Lantas Allah pun berkata, aku lebih berhak memberi kemudahan. Orang itu pun akhirnya diampuni dosa-dosanya. Hadis sahih riwayat Ahmad dan ini disahihkan. Imam Bukhari juga mengkhususkan bab namanya memberi kemudahan bagi orang yang lapang dan melunasi utang atau memaafkan orang yang terlilit utang. Juga diambil hadis yang lain atau diangkat hadis Bukhari di nomor 2077. Nabi SAW mengatakan atau bersabda, talaqqatil malaikat ruha rajulin mimma kana qablakum qalu a'amilta minal khairi syai'a qala kuntu amuru fityani an yanzuru atau an yanziru wa yatajawaz anil musir qala fatajawazu anhu. Beberapa malaikat menjumpai ruh orang sebelum kalian, maksudnya dari orang-orang yang beriman sebelum kita, untuk mencabut nyawanya. Kemudian mereka saling berkata, ya, kepada si orang ini, apakah kamu memiliki sedikit dari amal kebaikan? Orang itu mengatakan, dulu aku pernah memerintahkan pada budakku untuk memberikan tenggang waktu dan membebaskan utang bagi orang yang berada dalam kemudahan untuk melunasinya. Lantas Allah pun memberikan ampun kepadanya. Padahal dia cuma memudahkan orang yang mampu untuk membayar. Maka bagaimana dengan orang yang dalam keadaan sulit? Kalau orang yang mampu membayar utang aja dimudahkan, itu sudah cukup untuk dimaafkan dosa-dosanya. Bagaimana kalau dasarnya orang itu terlilit utang dan dia maafkan? Dan cukup banyak statement para ulama berhubungan dengan masalah ini tentunya. Ini teman-teman sekalian berhubungan dengan masalah keutamaan orang yang menghutangkan. Sekarang kita masuk ke bahasan kita tentang masalah berhutang dengan niat tidak membayar. Jadi kita tadi kalau menghutangkan orang punya keutamaan. Sekarang kita masuk ke inti bahasan kita. Berhutang tapi tidak niat membayar. Semestinya setiap orang yang niat, yang mau berutang, dia harus berazam, bertekad ingin membayar. Karena kapan dia buka pintu utang tersebut dalam kondisi betul-betul darurat ya. Misal kalau orang mampu, misalnya dia mampu, tapi keadaannya tidak memungkinkan. Seperti dia sekarang harus beli barang, barang ini tokonya sudah mau tutup. Lalu temannya bawa duit, dia nggak bawa duit, kartu ATM-nya lupa misalnya, lalu dia pinjam, ya, dia utang. Dalam keadaan ini orang kaya dibolehkan, ya. Tapi yang lain tidak dibolehkan dalam keadaan darurat, ya. Kalau dia orang miskin terbuka pintu utang itu. Tapi yang jelas, siapapun yang berutang diwajibkan dia niat untuk membayarnya. Kapan dia tidak niat membayarnya, apalagi dia punya kemampuan,
maka ini sudah masuk dalam kategori dosa besar. Saya bacakan dulu apa yang ditulis oleh Syekh Muhammad Al-Munajjid hafizahullah. Beliau mengatakan di dosa 37 urutan beliau ya, tapi kita urutan 118 karena kita gabungkan dengan bahasan Al-Kabair Imam Adz-Dzahabi rahimahullah. Beliau mengatakan dalam pandangan Allah, hak-hak hamba sangat besar nilainya. Seseorang bisa saja bebas dari hak Allah hanya dengan bertaubat. Apapun yang berhubungan dengan Allah, dia minta maaf, Allah masih bisa maafkan. Tetapi tidak demikian halnya dengan hak antara sesama manusia yang belum terselesaikan. Pasti kelak akan diadili pada hari yang utang piutang tidak dibayar lagi dengan dinar dan dirham, tapi dibayar dengan pahala atau dosa. Pahala si pelaku atau dosa orang yang dizalimi. Mengenai hak antar sesama manusia, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 58, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Al-ayah, sesungguhnya Allah menyuruh kalian semuanya menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Di antara masalah yang dimaksud dalam ayat ini, banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat adalah gampang berhutang. Ironisnya, kata Syekh Muhammad di sini, sebagian orang berhutang tidak karena kebutuhan mendesak. Kalau kebutuhan mendesak apa boleh buat? Anaknya sakit, dia kalau tidak utang dia tidak bisa makan, keluarganya terbengkalai segala macam ya. Tetapi untuk memenuhi kebutuhan leks saja atau berlomba-lomba bersaing dengan para tetangga. Misalnya untuk membeli mobil baru, perkakas rumah tangga, atau berbagai kesenangan lainnya yang bersifat duniawi dan fana. Sebagian orang tak segan-segan membeli barang-barang secara kredit yang sebagainya tak lepas dari syubhat atau sesuatu yang haram. Mudah dalam berhutang akan menyeret seseorang pada kebiasaan menunda-nunda pembayaran atau malah mengakibatkan hilangnya barang orang lain. Memperingatkan akibat perbuatan itu Rasulullah SAW telah bersabda, Man akhadha amwalan nasi yuridu ada'aha addallahu an. Wa man akhadha yuridu itlafaha atlafahullah. Barang siapa yang mengambil atau berhutang harta manusia dan ia ingin melunasinya, niscaya Allah akan melunaskan utangnya. Dan barang siapa yang mengambil atau berhutang dengan keinginan untuk merugikan atau tidak mau membayar, niscaya Allah benar-benar membinasakannya. Artinya dia akan susah hidupnya, malah akan utang lagi sama orang lain, makin banyak permasalahan yang dia hadapi. Hadis ini riwayat Imam Bukhari jilid 5 halaman 54. Kata beliau, banyak orang meremehkan soal utang piutang. Mereka menganggapnya masalah sepele. Padahal di sisi Allah hutang piutang merupakan masalah yang sangat besar. Bahkan hingga seorang yang mati syahid pun yang memiliki berbagai keistimewaan yang agung, pahala yang besar dan derajat yang tinggi tidak lepas dari urusan hutang piutang ini. Dalil yang menegaskan tersebut adalah sabda Rasulullah SAW, Subhanallah, madza anzalallahu minasy tasydidi fid dain, walladzi nafsi biyadihi, law anna rajulan qutila fi sabilillahi, thumma uhyiya, thumma qutila, thumma uhyiya, thumma qutila, wa alaihi dainun, ma dakhala al-jannata hatta yuqda anhu dainuh. Yang artinya, Maha Suci Allah, betapa keras apa yang diturunkan Allah dalam urusan hutang piutang. Saya ulangi lagi. Kata Nabi SAW, Maha Suci Allah, betapa keras apa yang diturunkan Allah dalam urusan utang piutang. Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, maksudnya demi Allah. Seandainya seseorang laki-laki terbunuh di jalan Allah, mati syahid. Kemudian ia dihidupkan, lalu dibunuh lagi. Kemudian dihidupkan, lalu dibunuh lagi. 3 kali mati syahid. Sedang ia memiliki utang, pasti dia tidak akan masuk surga sampai utangnya dibayarkan. Hadis ini riwayat An-Nasa'i dan disebutkan dalam Shahihul Jami' nomor 3594. Jadi orang mati syahid pun gak akan masuk surga. Padahal sudah pasti dijamin surga selama masih punya utang. Setelah mengetahui hal tersebut kata beliau, masih tak pedulikah orang-orang yang menggampangkan urusan utang piutang ini? Orang yang teman-teman sekalian tidak mau membayar utang, sengaja menahan hak-haknya orang, ini bahaya sekali. Masuk dalam masalah ini adalah hadis yang berbunyi matlul ghani zulm, hadis sahih. Penundaan pembayaran utang bagi orang yang mampu adalah kezaliman dan itu dosa besar juga. Kalau dia punya kemampuan lalu dia sengaja utang, ya.
Jadi ada dua ancaman di sini, ancaman kena kepada orang yang mampu tapi sengaja tunda-tunda pembayaran, atau orang yang utang tapi memang niat dari awal tidak mau bayar. Dua-duanya kena ancaman-ancaman ini. Ya. Kalau orang sengaja menunda-nunda tidak mau bayar atau dari awal niat tidak mau bayar, maka dia berarti masuk dalam kategori memakan harta haram. Ya. Selain dia berbuat kezaliman, dia masuk memakan harta haram. Dan di situ Syekh Muhammad menekankan di bab setelahnya, beliau mengatakan orang yang tidak takut kepada Allah tentu tak peduli dari mana ia mendapatkan harta dan bagaimanalah atau bagaimana ia menggunakannya. Yang menjadi fikirannya siang malam hanyalah bagaimana menambah simpanannya meski berupa harta haram, baik dari hasil pencurian, suap, merampas atau ghasb, pemalsuan, menjual sesuatu yang haram, kegiatan ribawi, memakan harta anak yatim atau gaji dari pekerjaan haram seperti perdukunan, pelacuran, menyanyi, korupsi dari baitul mal umat Islam, atau harta milik umum, mengambil harta orang lain secara paksa atau meminta di saat berkecukupan atau berhutang. Ya. Lalu dengan harta haram itu ia makan, ia berpakaian, berkendaraan, membangun rumah atau menyewakan, melengkapi perabot rumahnya serta membuncitkan perutnya. Padahal dengan hal-hal itu sudah cukup diancamkan oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat At-Tabarani. Dan ini hadis sahih di jilid 19 halaman 136. Kata Nabi SAW, kullu lahmin nabata min suhtin fannaru awla bihi. Semua daging yang tumbuh dari haram, maka neraka lebih pantas baginya. Pada hari kiamat, ia akan ditanya tentang hartanya, dari mana ia peroleh dan bagaimana ia menggunakannya. Di sana ia tentu akan mengalami kerugian dan kehancuran besar. Karena itu orang yang memiliki harta haram hendaklah segera berlepas diri darinya. Jika merupakan hak sesama manusia, maka ia harus segera mengembalikannya kepada yang berhak dengan memohon maaf dan kerelaannya. Sebelum datang suatu hari yang utang piutang tidak lagi dibayar dengan utang, tapi semuanya hanya bisa dengan pahala si pelaku atau dia terbebani dengan dosa orang yang terzalimi. Teman-teman sekalian, yang kita butuhkan selama hidup di muka bumi ini, antum minum segelas air, cukup sehari. Segelas air cukup satu hari. Walaupun masih haus, tapi cukup. Sudah bisa hidup. Kita makan sebutir kurma, ya, mungkin pisang atau buah-buahan, cukup untuk satu hari. Sepotong roti, sedikit nasi, sedikit lauk sudah cukup. Ya. Bahkan pernah para sahabat menghadiri peperangan, mereka mengatakan kami tidak punya makanan kecuali satu butir kurma per hari dan kami mengisap-isapnya. Ya, dari situ ulama mengatakan sebenarnya kebutuhan manusia tidak besar. Kalau ini kebutuhan kita saja teman-teman sekalian, lalu untuk apa kita ambil yang haram? Untuk apa? Kalau halal silahkan, ambil yang banyak. Boleh tamat terhadap rahmat Allah, tapi kalau tidak jangan sama sekali. Ya, apalagi kalau sampai mau ambil jalan pintas dengan cara mencuri, menipu, utang dengannya tidak bayar. Ya. Kita kuatkan lagi dengan dalil-dalil yang lain. Hati-hati teman-teman sekalian. Bagi yang suka utang, berhenti. Semua materi yang kita sampaikan berhubungan dengan dosa ini teman-teman sekalian. Kalau pernah terjadi, saatnya tobat sekarang. Di tempat ini, bertobat kepada Allah. Mulai sekarang berazam, bertekad untuk menyelesaikan semua. Di sisa umur kita. Kita bukan menghardik kenapa terjadi dulu, tapi kita titik beratkan pada malam ini bagaimana memperbaiki ke depan. Dengarkan sabda Nabi SAW dalam hadis yang sahih riwayat Ibnu Majah nomor 2412. Barang siapa yang ruhnya terpisah dari jasadnya dan dia terbebas dari 3 hal, maka dijamin dia akan masuk surga. Siapa yang meninggal lepas dari 3 hal dijamin masuk surga. Yang pertama sombong, yang kedua khianat, dan yang ketiga hutang. Kalau 3 hal ini tidak ada pada orang selama dia muslim, maka dipastikan insya Allah dia akan aman. Juga disebutkan di dalam hadis yang lain, man mata, kata Nabi SAW dalam hadis sahih diriwayatkan Ibnu Majah nomor 2414 dan disahihkan oleh Syekh Albani, man mata wa alaihi dinar au dirham qudiya min hasanatihi laisa thamma dinar wala dirham. Barang siapa yang mati dalam keadaan masih memiliki hutang 1 dinar saja atau 1 dirham, ya uang yang kecil kalau kita 1.000 rupiah, 2.000 rupiah, maka hutang tersebut tetap wajib dilunasi dengan pahala-pahala atau kebaikannya pada hari kiamat.
Karena di akhirat sana tidak ada lagi dinar, tidak ada lagi dirham. Rugi sekali. Kalau kita utang 2.000 rupiah, cuma ngambil roti di kios sebelah kantor, cuma ngambil air mineral, cuma apa, terus anggap remeh, sudahlah nggak apa-apa. Pas pulang kantor tabrakan mati. Siapa yang tahu itu? Hah? Siapa yang tahu? Kenapa harus utang? Kenapa nggak bayar? Gitu kan? Maka tetap itu akan dibayar. Dari mana kita tahu teman-teman roti 2.000 rupiah dibayar dengan 10 tahun sholat? Nah, 10 tahun Ramadan. Tidak bisa kita tolak pada hari kiamat. Juga dalam sabda Nabi SAW, nafasul mu'min mu'allakun bidainihi hatta yuqda anhu. Jiwa seorang mukmin bisa bergantung dengan hutangnya hingga dia melunasinya. Ini hadis disebutkan oleh Tirmidzi nomor 1078. Juga dalam sabda Nabi SAW, ini hadis lebih tegas lagi. Siapa yang niat utang, kemudian dia tidak mau membayar, maka dianggap dia seperti pencuri hukumnya. Kata Nabi SAW, ayyuma rajulin yadainu dainan wa huwa mujmi'un alla yuwaffiyahu iyyah laqiyallaha sarikan. Siapa saja yang berutang lalu berniat tidak mau melunasinya, maka dia akan bertemu Allah pada hari kiamat dalam status sebagai seorang pencuri. Hadis ini hadis sahih riwayat Ibnu Majah di nomor 2410. Al-Munawi berkata, orang seperti ini akan dikumpulkan bersama golongan pencuri dan akan diberikan balasan sebagaimana mereka dihukum. Dan Ibnu Majah membawakan hadis ini dalam bab barang siapa yang berhutang dan niat tidak ingin melunasinya. Juga dalam sabda Nabi SAW, riwayat Bukhari nomor 18 dan Ibnu Majah juga menyebutkan di 2411, man akhadha amwalan nasi yuridu itlafaha atlafahullah. Barang siapa yang mengambil harta orang lain, ya, baik itu utang atau mengatakan baik titipkanlah sama saya misalnya, dengan niat ingin menghancurkannya, maka Allah akan menghancurkan dirinya. Artinya sengaja dia ambil untuk tidak mau yang membayarnya. Juga teman-teman, kalau ada orang meninggal terlilit utang, itu para ulama tidak boleh mensolatinya. Yang solati orang lain. Apa hikmahnya? Ya hikmahnya mungkin ya di kalangan para ulama doanya lebih mustajab misalnya, gitu kan? Karena itu terjadi di kalangan para sahabat dan itu Nabi SAW contohkan kepada mereka. Dalam hadis Salamah bin Aqwa radhiyallahu anhu beliau berkata, kami duduk di sisi Rasulullah SAW lalu didatangkanlah satu jenazah mau disolati. Lalu beliau bertanya, paling pertama ditanya, apakah dia memiliki utang? Maka para sahabat mengatakan tidak ada ya Rasulullah. Maka Nabi SAW mengatakan, apakah dia meninggalkan sesuatu? Ada harta, ada warisannya? Mereka mengatakan tidak ada ya Rasulullah. Lalu Nabi SAW mensolati jenazah tersebut. Kemudian didatangkan jenazah yang kedua. Lalu para sahabat bertanya lalu para sahabat berkata, wahai Rasulullah, solatkanlah dia. Lalu Nabi SAW tanya, apakah dia punya utang? Para sahabat mengatakan iya. Lalu Nabi SAW tanya, apakah dia meninggalkan sesuatu bisa dipakai bayar utang itu? Lantas mereka mengatakan ada sebanyak 3 dinar. Dia utangnya terbayar dengan itu. Maka Nabi SAW mensolati jenazah yang kedua. Lalu datangkan jenazah yang ketiga. Lalu para sahabat berkata, ya Rasulullah, solatkanlah dia. Lalu Nabi SAW masih bertanya, apakah dia meninggalkan sesuatu? Maka apa dia punya utang? Gak ada. Apa dia tinggalkan sesuatu? Kata para sahabat, tidak ada. Ya. Maka Nabi SAW pun mensolati dia. Jadi orang yang ketiga ini, Nabi SAW tanya kepada para sahabat, ya, apa dia tinggalkan sesuatu? Maka mereka mengatakan tidak ada. Lalu beliau bertanya, apakah dia punya utang? Mereka menjawab, ada 3 dinar. Maka beliau berkata, solatkanlah sahabat kalian ini. Ya, ini orang yang ketiga, waktu mau disolati ternyata ada utangnya 3 dirham. Nabi tanya, ada sesuatu yang bisa dibayar utangnya? Gak ada. Kata Nabi, solatkan sahabat kalian ini. Nabi gak solat. Nabi gak solati. Tapi sebelum Nabi pergi, Abu Qatadah sempat mengatakan, wahai Rasulullah, solatkanlah dia, biar aku yang tanggung 3 dirham itu. Maka Nabi SAW pun mensolati orang itu. Jadi sampai pada tingkat jenazahnya nggak disolati. Gitu kan? Hadis ini riwayat Bukhari nomor 2289. Nah, ini luar biasa ini. Dan kita sudah tahu tadi, orang yang mati syahid pun tidak akan dimaafkan dosanya, tidak akan dimaafkan utangnya sampai dibayarkan. Ada hadis riwayat Muslim juga menguatkan itu, nomor 1886, kata Nabi SAW, yukfaru lisyahidi kullu dzambin atau kullu dzambin illa ad-dain. Orang yang mati syahid diampuni semua dosanya kecuali utang.
Begitu juga kata Nabi SAW, selalu berdoa agar terlepas dari utang. Beliau tidak mau utang sama sekali. Dan beliau jadikan itu bagian daripada syariat yang dianjurkan umatnya membaca, terutama sebelum salam, di tempat mustajab doa. Dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah SAW kana yad'u fis shalah, selalu beliau rutinkan berdoa dalam salat, Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram. Ya Allah, selamatkanlah aku jangan sampai terjerumus dalam perbuatan dosa dan terlilit utang. Faqala lahu qail, ma akthar ma tasta'idu ya Rasulullah minal maghram. Kok anda ini suka sekali atau banyak sekali beristiadah, berlindung kepada Allah dari terlilit utang? Apa hikmahnya ya Rasulullah? Qal, maka Nabi SAW mengatakan, innar rajula idha gharima haddatha fakadhab wa wa'ada fa akhlaf. Karena orang kalau sudah terlilit utang, maka pasti banyak pembicaranya, banyak ucapannya yang diikuti dengan dusta. Dan kalau dia berjanji pasti dia akan pungkiri. Oleh karena itu Nabi SAW mengingatkan agar selalu melindung dari itu. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 2397. Al-Muhallab berkata, dalam hadis ini terdapat dalil tentang wajibnya memotong segala perantara yang menuju pada kemungkaran. Apapun yang bisa membawa kita pada dosa besar, maka kita potong dari awal. Nabi SAW tidak utang, tapi sebelum punya utang, agar jangan nanti terbuka pintu bohong dan pungkiri janji, minta supaya tidak terlilit utang. Mirip dengan Allah mengatakan tentang zina, wala taqrabuz zina, jangan dekati zina. Sebelum terjadi, maka dipotong dari situ. Kata Muhallab, dalam hadis ini terdapat dalil tentang wajibnya memotong segala perantara menuju kepada kemungkaran. Yang menunjukkan hal itu adalah doa Nabi SAW ketika berlindung dari utang, dan utang sendiri dapat mengantar pada dusta. Ibnu Qayyim berkata rahimahullah, hikmah kenapa Nabi SAW berlindung dalam sholat dari utang ini. Nabi SAW meminta perlindungan kepada Allah dari berbuat dosa dan banyak utang. Karena banyak dosa akan mendatangkan kerugian di akhirat. Sedangkan banyak utang akan mendatangkan kerugian di dunia. Dan inilah doa yang seharusnya diamalkan oleh setiap muslim, baik dia punya utang atau tidak. Kalau orang niat ingin membayar, Allah mudahkan teman-teman sekalian. Makanya saya dari awal bilang, niatkan. Kalau memang darurat utang, niat memang berazam mau membayar. Karena Nabi SAW mengatakan, kanat tadana dainan. Faqala laha ba'du ahliha la taf'ali wa ankara dhalika 'alayha. Qalat bala inni sami'tu nabiyallahi wa nabiyya wa khalili sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min muslimin yaddanu dainan ya'lamu Allah minhu annahu yuridu adahu illa addahu Allahu anhu fid dunya. Dari Maimunah radhiyallahu anha, beliau berkata, istri Nabi, beliau pernah ingin utang. Ya, setelah Nabi SAW meninggal, beliau pernah utang. Lalu beberapa kerabatnya mengatakan, jangan kau lakukan itu. Untuk apa utang? Sebagian kerabatnya maka mengingkari perbuatan tersebut. Lalu Maimunah mengatakan, tidak, saya tetap akan utang. Tetapi saya utang dengan niat membayarnya. Karena saya pernah mendengar Nabi dan kekasihku Rasulullah SAW bersabda, jika seorang muslim memiliki utang dan Allah mengetahui bahwa dia ingin niat melunasi utang tersebut, maka Allah akan memudahkan baginya untuk melunasi utang tersebut di dunia. Hadis ini riwayat Ibnu Majah nomor 2399 dan hadis ini dinyatakan sahih. Juga dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, innallaha ma'adda ini hatta yaqdiya dainah malam yakun fima yakrahullah. Allah akan terus bersama menolong orang-orang yang memiliki utang ini kalau dia niat ingin membayar sampai dia melunasi utang tersebut selama utangnya bukan pada sesuatu yang dilarang oleh Allah. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 2400. Dan teman-teman sekalian, sebagai penutup, kalau kita mau bayar utang, bayar dengan cara yang baik. Kalau dulu kita dipinjamkan dengan cara yang sopan, bayar juga dengan cara yang sopan. Kalau perlu, dulu ditransfer, kita tanya orangnya, ini uangnya sudah ada, saya transfer atau saya antar cash. Balas dengan lebih baik. Bahkan Nabi SAW pernah utang dengan seseorang dengan keperluan beliau, mengambil unta umur 2 tahun. Pada saat tiba masa pembayaran, Nabi SAW bilang kepada para sahabat, bayarkan utang saya kepada orang ini. Lalu kemudian beliau suruh sahabat cari di pasar unta umur 2 tahun. Ternyata para sahabat pulang. Lalu mereka tidak dapat unta 2 tahun. Mereka dapat unta umur 7 tahun. Lebih besar, lebih mahal. Maka Nabi SAW, sahabat mengatakan, ya Rasulullah kami nggak dapat yang 2 tahun, cuma ada 7 tahun ini. Kata Nabi SAW, bayarkan saja. Kasih orang itu.
Jadi dia bayar dengan lebih besar, tapi yang bayar lebih besar dianya, pemilik utang. Kalau orang yang memiliki piutang yang itu kan jadi riba, nggak boleh. Tapi dia sendiri yang mau. Nabi SAW bayar 2 tahun, dibayar dengan 7 tahun. Lalu beliau bersabda dalam sabda hadis Bukhari, nomor 2393, Inna khiyarikum ahsanukum qada'a. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian, paling besar pahalanya di sisi Allah adalah orang yang paling baik dalam membayar utangnya. Artinya kalau dia bayar, dia berikan yang terbaik. Kata ulama, baik kemasannya, baik tata cara berbicaranya, apa saja dia berusaha kemas yang terbaik, itu akan ada nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu alam. Ini bahasan kita. Subhanakallahumma bihamdika, syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.